semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rana Desyombing dengan NIM 2301020009 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal project dengan mata kuliah Masyarakat Cerdas. Oke, kita masuk ke tahap pertama, yaitu adalah tahap observasi. Nah, tentunya tahap observasi ini adalah tahap pengamatan, yang dimana kelompok kami itu ditujukan ke lokasi Korindo Kijang. Nah, observasi kami itu pada lokasi tersebut itu mengetahui beberapa banyak hal yang masih terjadi pada lokasi tersebut, baik dari masalah jalan, baik masalah sekolah, baik masalah dari masyarakatnya, dari sampah dan lain sebagainya. Nah, dari situ juga kami mendapat beberapa sedikit informasi dari ketua RT-nya juga, karena kami di situ juga mewawancarai ketua RT-nya. Nah, dimana kami juga berbincang tentang lokasi Korindo. Dari situ kami mendapat banyak sekali informasi yang kami dapatkan dari ketua RT tersebut. Oke, kita masuk ke design thinking. Nah, design thinking ini berlanjut dari sebelumnya, yaitu adalah observasi yang telah kita turun lapangan, yang dimana sudah beberapa hal yang kita tahu dari observasi itu. Nah, pada design thinking ini kita membuat beberapa kategori dari hasil yang kita lihat, yang dimana kelompok kami sendiri itu membuat 5 kategori. Yang pertama ada kategori bangunan, yang kedua ada kategori manusia, ketiga kategori benda, keempat kategori kendaraan, dan yang terakhir adalah kategori makhluk hidup. Untuk saya sendiri itu saya mengambil kategori bangunan. Nah, untuk bangunan sendiri yaitu adalah posyandu. Jadi untuk masalah posyandu tersebut adalah banyaknya masyarakat yang kurang terupdate atau kurangnya informasi pada posyandu. Jadi banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan posyandu tersebut. Nah, untuk solusinya tentunya kita mungkin bisa memberikan sesuatu teknologi yang untuk menguntungkan masyarakat maupun posyandunya tersebut, karena yang kita tahu posyandu itu adalah pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat. Masuk ke sketsa, yang dimana di sini ada beberapa sketsa yang telah dibuat teman saya sendiri, karena dari hasil desain thinking tersebut satu kelompok itu tuh disuruh membuat desainnya tentu. Nah, di sini beberapa desain tersebut itu juga salah satu desain yang sangat penting banget untuk ada di masyarakat dan memiliki manfaatnya yang sangat bermanfaat juga untuk masyarakat di situ. Oke, nah untuk sketsa finalnya ya ada seperti di gambar ini, yang dimana itu ada tata letak dari suatu bangunan, yaitu posyandu tentunya. Di sini juga ada kayak dimana untuk tempat WC-nya, dimana untuk ruang tunggunya, dan tempat ruang posyandunya tentunya pada gambar yang di atas. Mungkin kita udah tahu tentang di era digital sekarang, yang dimana sudah banyak banget teknologi yang ada di salah satu kehidupan kita, yang dimana tentunya itu adalah teknologi seperti handphone tentunya, ataupun hal-hal yang berbentuk software. Nah, pada kali ini tuh ada state of the art-nya, yang dimana ada kita tuh membandingkan dari teknologi yang sudah ada dan yang kita buat. Nah, di sini juga saya mendapat ada beberapa desain yang udah pernah membuat suatu posyandu juga. Nah, jadi untuk desainnya itu ada seperti yang di bawah, dan ada yang warna kuning, itu adalah desain orang yang udah ada, mungkin udah ada yang dilakukan dari orang tersebut, dan itu ada desain saya sendiri, tidak jauh beda banget untuk pembentukan desainnya, hanya saja dengan mungkin dari tata bentuk bangunannya dan juga mungkin dari warnanya, segi bentuknya juga berbeda. Cuman untuk kesamaannya tentunya suatu bentuk posyandu itu nggak akan jauh beda, seperti halnya layaknya rumah ataupun bangunan gitu, untuk antisipasi untuk masyarakat juga, untuk kenyamanan masyarakat tentunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain prototipe-nya. Karena hasil output saya itu adalah berbentuk software, nah untuk desain prototipe-nya di sini saya memakai desain 3D, yang dimana desain 3D saya ini tuh sesuai dengan sketsa saya, yaitu posyandu. Tentunya kita akan membuat bentuk ataupun bangunan posyandunya. Nah, untuk bentuk dan
desain pada posyandunya tersebut itu ada seperti pada gambar ini, yang dimana di sini ada berbentuk seperti bangunan, dan di situ juga ada tempat untuk ruang tunggunya maupun WC-nya itu agak di belakangnya gitu. Nah, jadi kira-kira untuk bentuk bangunannya itu seperti desain 3D ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke prototipe-nya. Prototipe nyatanya di sini, dimana prototipe nyata saya ini akan berbentuk software. Jadi saya membuat prototipe software. Nah, untuk prototipe softwarenya sendiri saya membuat website. Website ini tuh menurut saya cukup berguna untuk di masyarakat maupun untuk di posyandunya sendiri, karena dari website ini mungkin bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat yang lebih terupdate dan mengetahui kegiatan-kegiatan apa aja yang berlangsung pada posyandu tersebut. Nah, untuk di sini tuh saya membuat website dengan bahasa Python, HTML, CSS maupun JavaScript yang membantu untuk membangun sebuah website tersebut. Di sini tuh tidak terlalu rumit untuk websitenya sendiri. Ini juga website yang cukup dibilang sederhana karena dia tidak terlalu ribet untuk dimengerti user, karena target untuk website ini kan ibu-ibu dan juga lansia. Jadi kalau dilihat dari user, tentunya kita harus membuat website yang sangat mudah dipahami oleh user tersebut, karena targetnya ini adalah umur yang sudah di atas. Kita juga harus menyesuaikan kenyamanan dan kemudahan dari si user tersebut menggunakan website tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke user testing dan juga user experience. Nah, pada ini juga saya sudah turun lapangan dan mewawancarai salah satu ibu, yaitu Ibu Fatima yang ada di Korindo, yang ada pada gambar di atas. Nah, di situ juga saya menjelaskan beberapa website saya untuk cara penggunaannya, cara pengaplikasiannya, yang mungkin untuk mengetahui ibu tersebut hasil yang telah saya buat tentunya. Nah, untuk di situ juga ibu itu menjelaskan sedikit yang dia pahami tentang website saya sendiri. Nah, untuk ibu itu sendiri juga menceritakan bahwasanya dia belum pernah yang mengetahui tentang website-website seperti ini, dimana ibu-ibu yang tidak mengerti tentang teknologi. Nah, di situ saya menjelaskan kepada ibu itu gimana sih mudahnya kita memahami tentang website, yang dimana di situ terdapat beberapa informasi dan hal lainnya juga. Nah, ibu itu juga menjelaskan dan juga bercerita karena dia juga sedikit sangat memudahkan untuk dia mengetahui, karena baik dari tampilannya itu tidak mempersulit, karena dari segi warna maupun segi tata letaknya itu sangat teratur dan sangat mudah untuk dipahami oleh user. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel ataupun grafik resume. Nah, pada user testing tadi juga kita sudah mengetahui pendapat-pendapat dari beberapa user testing, yang dimana untuk kemudahannya itu tentunya sangatlah mudah, karena ini berbentuk software. Untuk desainnya sendiri itu salah satu desain web yang sangat terlihat sederhana, karena dia menggunakan tata letak yang standar, dan itu juga sangat memudahkan untuk target user yang dibuat. Oke, untuk biayanya sendiri itu adalah berpotensi murah ataupun bisa gratis, karena website ini adalah sangat sederhana dan dapat dibangun dengan perangkat lunak sumber terbuka, yang dimana sehingga dapat memangkas biaya dan hanya memerlukan biaya tambahan itu di domainnya ataupun di hosting tahunan. Selanjutnya itu adalah ramah lingkungan. Tentunya ini itu adalah salah satu progres yang sangat ramah lingkungan, karena progresnya ini adalah membuat website yang tidak menghasilkan sampah ataupun hal-hal yang lainnya yang tidak merugikan masyarakat
ataupun juga mencemari lingkungan, karena website ini tuh bisa diakses kapan saja dengan memakai data ataupun internet. Oke, untuk kemudahannya tentu ini sangatlah mudah, karena dari pengaplikasian dari websitenya tersebut memiliki kejelasan dan juga kemudahan untuk dipahami oleh user, karena navigasinya jelas, baik dari ada beranda, ada layanannya, ada kadernya, ada untuk mengetahui kontaknya. Nah, dari visualnya juga dia ramah dan tidak rumit, karena ada baik dari warna dan segi tulisan juga, dan segi tata letaknya sendiri. Selanjutnya tentang biaya perawatannya. Nah, untuk biaya perawatannya sendiri itu adalah kecil atau ekonomis, karena perawatan utamanya pada website ini tuh hanya untuk memperpanjangkan domain dan hostingnya, dan itu juga bisa dicari yang paling murah. Jadi tidak ada hal ataupun biaya perawatan yang sangat memungkinkan untuk website ini tuh mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Nah, tentunya progres ini atau project ini juga memiliki kandungan ilmu teknik informatikanya sesuai dengan jurusan saya sendiri, yang dimana untuk pengembangan website ini itu juga melibatkan dari jurusan saya sendiri, yang dimana tuh ngoding ataupun membuat UI UX. Nah, untuk pengembangannya sendiri itu memakai pemrograman HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan untuk desainnya itu juga salah satu kandungan ataupun juga yang dipelajari oleh teknik informatika sendiri. Nah, jadi progres ini juga salah satu sesuai dengan bidang jurusan saya sendiri. Baiklah, kita sudah di titik akhir hasil dari presentasi yang sudah saya paparkan. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan juga mohon maaf bila ada salah kata mungkin yang terucap dari saya sendiri, dan sekiranya buat yang sudah menonton sekiranya bermanfaat dan juga berguna. Saya akhiri dengan selamat siang.